Halo rekan guru dimanapun berada, kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Pada kesempatan ini, Kelas Kata akan menyampaikan video soal latihan kisi-kisi 1 sampai dengan 20, seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kisi-kisi 1 sampai dengan 20 itu berisi bakat dan minat atau bisa disebut juga dengan kepribadian. Yang perlu rekan guru ketahui, kisi-kisi 1 sampai dengan 20 pada kisi-kisi pretest seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 itu sama untuk semua guru dan semua jenjang dan juga semua mata pelajaran. Jadi video ini bisa digunakan untuk guru di semua jenjang dan semua mata pelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan kisi-kisi, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini. Rekan guru, kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan Kelas Kata bahas ini ada di laman ppg.kemendikbud.go.id. Bagi rekan guru yang belum mendownload, silahkan diunduh filenya terlebih dahulu. Jika rekan guru sudah mengunduh dan kemudian membuka filenya, akan ada tampilan seperti ini. Ini saya ambil mata pelajaran Bahasa Indonesia, kisi-kisi yang paling atas, yaitu kisi-kisi yang pertama ini 1 sampai dengan 20 ini sama untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang. Ini bisa diartikan sebagai tes bakat dan minat atau juga bisa disebut sebagai kepribadian, karena kalau di UP itu adanya tes kepribadian. Dan ketika saya membaca seluruh kisi-kisi ini malah lebih merujuk ke soal kepribadian. Ya, yang perlu rekan perhatikan, rekan perlu menghafalkan semua sini ya, sikap-sikap seperti ini nanti akan dijadikan sebagai dasar pemilihan jawaban yang paling tepat berdasarkan submateri atau sikap yang ada di kolom kelima ini. Baik, langsung saja kita lihat kisi-kisi dan juga contoh soalnya. Kisi-kisi yang pertama menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nanti yang bagian akhir ini sama ya, jadi nanti di slide berikutnya tidak akan saya bacakan. Kita merujuknya ke bagian yang pertama ini, dan juga sikap yang ada di sini. C4 itu berarti level kognitifnya ada di C4, nasionalisme itu berarti sikap yang diharapkan dari kisi-kisi ini. Kita lihat contoh soalnya. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebaiknya pendidik langkah apa yang akan Anda lakukan? Baik, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, ini ada penulisan kata yang salah. Anda. Di sini ada kata Anda ya, ini harusnya A-nya kapital dan juga di kelas ini harusnya dipisah, tidak dirangkai seperti ini. Baik, ada siswa dari berbeda suku yang tidak mendapatkan kelompok atau tidak diajak untuk menjadi kelompoknya. Sebagai guru, apa yang rekan guru lakukan? Kita lihat yang A, memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan lainnya. Ini mungkin bisa dilakukan. B, menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Tidak bisa langsung seperti ini ya. Kita lihat yang C, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Ini terlalu sadis untuk cara yang ini. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Yang E, meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Tidak ya, jelas tidak. Jadi yang paling bijak dan mengedepankan sikap nasionalisme itu ada di pilihan yang D, yaitu memberikan wawasan kepada siswa. Kenapa seperti ini? Karena semua siswa yang menolak itu perlu diberikan penjelasan supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Jadi untuk kisi-kisi pertama ini dengan sikap nasionalisme, jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi yang kedua, yaitu masih sikap nasionalisme, ada di ranah C5. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita lihat contoh soalnya. Kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara. Ini harusnya N-nya non-kapital ya.
yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi baik satu dengan yang lain tanpa merasa adanya gangguan yang datang dari siapapun. Sebagai seorang guru, sikap yang tepat terhadap rekan kerja yang berbeda sara adalah, kita lihat yang A, mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain. Ini jelas tidak. Ikut beribadah bersama dengan rekan yang berbeda agama. Ini tidak ya, menyalahi peraturan ya kalau ini ya. Kita lihat yang C, meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara sebagai wujud perbedaan ya. Jadi mungkin jawabannya yang ini. Kita lihat yang D dulu, memberitahukan ajaran agama yang kita anut dan berharap dapat diterapkan oleh orang yang berbeda agama dengan kita. Ini jelas tidak, ini memaksakan kehendak. E, memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya, mengajak beribadah dalam mengucapkan syukur. Ini jelas tidak ya, ini terlalu ekstrim kalau seperti ini. Jadi jawaban untuk kisi-kisi kedua ini adalah C, yaitu meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara. Kisi-kisi berikutnya, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik. Sikapnya patriotisme dan ranahnya C3. Kita lihat contohnya. Seorang guru, pembelajaran untuk memupuk sikap nasionalisme peserta didik sangat penting. Salah satu bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah menyusun pembelajaran anti kultur. Ini jelas tidak. Anti kultur itu artinya anti budaya. Menyusun pembelajaran akulturasi. Akulturasi itu berarti menggabungkan beberapa budaya menjadi satu. Saya menyusun pembelajaran nirkurikulum. Nir itu artinya tidak ada. Ini berarti tidak mengacu kepada kurikulum sama sekali. Menyusun pembelajaran inkulturasi. Inkulturasi itu adalah penyesuaian budaya dari budaya lain. Yang E, menyusun pembelajaran berbasis multikultur. Nah, jawabannya yang paling tepat ini adalah multikultur. Jadi pembelajaran yang disusun karena Indonesia itu memiliki banyak suku, banyak bangsa, banyak budaya. Berarti pembelajaran yang disusun untuk memupuk sikap nasionalisme itu adalah pembelajaran berbasis multikultur. Jadi jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi keempat, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang diharapkan itu sikap nasionalisme. Kita lihat contoh soalnya. Pak H mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di waktu bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak H adalah, di waktu ini harusnya pada waktu, karena merujuk ke waktu itu menggunakan konjungsi pada. Ini harusnya kapital, dan sikap ini Pak ini karena ada namanya, diikuti namanya harusnya P-nya kapital. Kita melihat soal seperti ini agak lucu ya, jadi istrinya melahirkan, tetapi kita diberi tugas juga, ada tugas lain untuk membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Tetapi kita harus tetap memposisikan diri sebagai warga negara yang memiliki sikap nasionalisme. Jadi kita pastinya tentunya harus mendahulukan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terasa berat ya, dan dalam kenyataannya pun kita akan mungkin tetap mementingkan istri kita. Tapi karena ini adalah sikap nasionalisme yang diharapkan, jadi kita mencari yang paling nasionalisme. A, melaksanakan tugas untuk membaca undang-undang dan menyerahkan sang istri kepada keluarga. Ini bisa jadi. B, menjalankan tugas negara. Ini harusnya N-nya non-kapital. Adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Ini tidak ya, tidak mungkin dilimpahkan begitu saja. Melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. Ini mungkin yang kita lakukan, tapi ini tidak nasionalisme. Yang D, melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar terlebih dahulu dan mendamping istrinya kemudian. Ini ya. E, memilih untuk menemani sang istri. Ini tidak nasionalisme ya. Jadi yang paling nasionalisme adalah jawaban yang D. Melaksanakan tugas terlebih dahulu, kemudian mendampingi istrinya kemudian. Ini melaksanakan tugas tapi istrinya tidak diperhatikan ya, diserahkan begitu saja. Dan di sini yang B juga dilimpahkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi kelima, sikap yang diharapkan menghargai perbedaan ranahnya C6, menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.
kita lihat contoh soalnya. Anda adalah guru yang mengajar di SMA, beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis, Andanya juga harus kapital. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Antarnya ini juga harus dirangkai. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dan baik dibandingkan peserta didik lainnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? Jadi kita tidak boleh membedakan, harus benar-benar objektif tanpa membedakan apakah kenal atau tidak, tetangga atau tidak, bahkan anak sendiri. Kita lihat yang A, saat memilih perwakilan saya akan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah agar terjadi objektivitas. Ini bisa saja dilakukan, tapi kita lihat yang lain dulu. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta, ini harus dirangkai. Dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah, selanjutnya peserta didik yang memenangkan lomba berhak mewakili sekolah. Ya, jawabannya ini paling tepat ya. Jadi kita harus melaksanakan lomba atau seleksi terlebih dahulu. Peserta dengan nilai tertinggi itu akan mewakili sekolah. Jadi kalau seperti ini akan sangat objektif. Kita lihat yang C, saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karya yang dibuat di rumah. Kalau di rumah kita tidak bisa memantau apakah itu buatan sendiri atau buatan orang lain. Yang D, saya akan memilih peserta didik yang mudah dihubungi. Ini sangat subjektif ya. Yang E, saya akan milih peserta didik yang mewakili sekolah berdasarkan kedekatan saya secara pribadi. Ini jelas sangat subjektif sekali. Nggak salah. Jadi untuk kisi-kisi kelima ini jawabannya adalah yang B. Kisi-kisi keenam, mengkarakteristikkan, karakter ini harusnya kayaknya mengalami peluluhan ini. Mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama. Ini sikap yang diharapkan mengutamakan kepentingan bersama. Kita lihat contoh soalnya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Ya kan, yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah Anda kapital, peringatan kemerdekaan ini harusnya kapital, mengkoordinasikan harusnya mengoor, konnya mengalami pelesapan. Jadi kita diminta untuk mengkoordinasikan panitia. Kita lihat yang A, menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya, jelas tidak mengepentingkan kepentingan bersama. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu. Di sini ada kata berat hatinya ya, jelas tidak. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Ya, ini bijak sih. Kita lihat yang D, menerima tugas itu, menjalankan setelah selesai pengerjaan tugas-tugas lain. Ini tidak ya. Merombak dengan kepanitiaan yang baru. Ini terlalu di luar konteks, di luar hak yang kita diberikan. Jadi tidak seperti ini. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi ketujuh, mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sikapnya sama ini ya, sikap yang diharapkan sama, yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Kita lihat contoh soalnya. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah A. Menguras habis SDA untuk masa depan, jelas tidak. Mempergunakan SDA untuk memenuhi kebutuhan, ini tidak. Mengeksploitasi, jelas salah ya. Tidak mempergunakan SDA untuk menghindari kerusakan, ini jelas malah salah karena SDA itu digunakan untuk kesejahteraan. Memanfaatkan SDA secara maksimal dengan azas keberlanjutan. Ya, jawabannya adalah yang E. SDA itu digunakan dengan azas keberlanjutan. Itu artinya diawet-awet, istilahnya seperti itu. Dijaga supaya bisa sampai dengan anak keturunan kita. Tidak dieksploitasi. Seperti itu rekan guru. Jadi jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-8, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita diminta untuk memberikan apresiasi terhadap budaya bangsa lain. Rekan guru, ketika saya mencari soal referensi ini, referensi dari soal ini sangat kesulitan ya. Ini
baru ada kisi-kisi kita diminta untuk mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Ini soal yang saya dapatkan. Sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke dalam negeri yaitu, jadi kita diminta bersikap bagaimana sih seharusnya ketika ada budaya asing yang masuk ke diri kita. A. Menyaring budaya asing yang masuk, yang baik kita terima dan yang buruk kita tinggalkan. Ini jawaban paling bijak ya. Meninggalkan budaya kita ini jelas salah, menerima kebudayaan asing karena lebih keren, tidak langsung seperti ini. Menolak budaya asing tidak serta-merta, acuh tak acuh itu artinya tidak peduli. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, menyaring budaya asing yang masuk, yang baik kita terima dan yang buruk kita tinggalkan. Kisi-kisi ke-9 menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Sikap yang diharapkan yaitu berwibawa. Kita lihat contoh soalnya. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru, serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut adalah, kita analisis dari yang E dulu. Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan mengusahakan. Jelas salah ya, ini tidak boleh seperti ini. Saya kira ini cara yang tidak bagus, ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama. Ini bisa saja dilakukan seperti ini, tapi ini terlalu kasar seperti itu. Kalau boleh saya menasehati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi. Ini bisa juga dilakukan. Baiklah, saya ada cara yang lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. Ini juga bisa kita lihat yang A. Sebagai wali kelas saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Ya, menurut saya jawaban yang paling bijak dan yang paling tepat adalah yang A. Itu kita tidak bisa menolak secara kasar, walaupun ini jelas-jelas salah ya, tetapi kita harus berwibawa, kita mengalihkan hal yang lain, dan kita juga mengajak ibu untuk melakukan cara yang paling tepat. Seperti itu rekan guru. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi ke-10 mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Sikap yang diharapkan nasionalisme. Kita lihat contoh soalnya. Sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas, sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat tidak mau memakai seragam, ini tidak mentaati peraturan. Melakukan protes terhadap kebijakan, ini tidak juga. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Ini sikap yang paling tepat ya, yaitu menaati peraturan dan juga menghormati hukum yang ada. Kita lihat yang D, memilih pasif dan menghadapi situasi yang terjadi. Ini tidak terlalu pasif ya, membeli motif yang sama akan tapi memiliki bahan yang lebih baik untuk dijahitkan sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Ini bisa juga dilakukan ya, pilihan yang E. Tetapi menurut saya yang paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi ke-11 mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik. Sikap yang diharapkan tegas. Kita lihat contoh soalnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? Baik, yang bersikap tegas, sifat tegas itu tidak hanya di sekolah, tapi ketika melihat siswa di luar sekolah yang melakukan kesalahan, kita bisa menegurnya. Kita lihat yang A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Menegurnya boleh, tapi untuk terlalu tegas di sini ya, meskipun sikap yang diharapkan itu tegas, tetapi tidak boleh secara serta-merta karena ini tentunya di hadapan umum. Yang B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Tidak ya, ini siswa tersebut harus tetap ditegur.
Yang C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Di sini titik. Ya, jawabannya adalah yang C, ditegur benar dengan santun benar agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan demi keselamatannya ini ya. Kita lihat yang D, berteriak dengan keras, ini jelas salah. Memotret kejadian itu, wah ini kebiasaan yang sering kali netizen lakukan ya. Dipotret kemudian ditaruh di media sosial. Baik, jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi ke-12, sikap yang diharapkan tegas, menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Kita lihat contoh soalnya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengubah data siswa keponakan kepala sekolah agar bisa diterima. Ini tidak boleh seperti ini. Harus bijaksana, menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarannya lebih dulu. Ini jelas tidak ya. Mengusulkan kepala sekolah untuk menambah daya tampung menjadi 121. Ini tidak, karena kita harus mengatasi masalah itu. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Ini juga tidak ya. Aslinya ini tidak ada kaitannya dengan kepala sekolah. Jadi, Anda tidak bersalah dengan kepala sekolah, jadi tidak perlu memohon maaf ini. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Ini rekan guru dipertanggungjawabkan itu tidak dipisah seperti ini, tapi harusnya dirangkai. Jadi jawaban ini tetap yang E. Kisi-kisi ke-13 memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah. Sikap yang diharapkan disiplin. Rekan guru, ketika ada siswa yang berprestasi itu perlu diberikan penghargaan atau reward, dan ketika ada siswa yang tidak mentaati peraturan atau melakukan kesalahan itu bisa juga diberi hukuman. Baik, kita lihat contoh soalnya. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun, masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? Kita lihat analisis jawabannya. A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menerapkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Ya, ini jawabannya bagus ini. Kita lihat yang B dulu. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang. Ini tidak ya. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatan ini bisa saja dilakukan. Dia diberikan yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. Ini harusnya tetap dilakukan. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang terlambat dengan mengunci pagar sekolah ini terlalu ekstrim ya. Baik, jawaban yang paling tetap menurut saya adalah yang A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Kenapa ini lebih benar? Karena di sini sanksi yang menempatkan unsur pendidikan, sedangkan di sini dijelaskan secara langsung menghukum, tetapi di sini dijelaskan lebih bijak hukumnya itu yang seperti apa. Jadi jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi ke-14 menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sikap yang diharapkan itu adanya panggilan jiwa. Kita lihat contohnya. Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya. Pada suatu hari, Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi Anda saat ini, yaitu sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat yang A. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru. Ini luar biasa. Meskipun suatu saat nanti saya akan ingin pindah ke sekolah lain. Wah, ini bisa saja dilakukan ya, tetapi tidak perlu dibahas ini ya. Jadi jelas tidak ini. Saya akan menolak tawaran pekerjaan tersebut saat ini, namun saya mau membuka diri untuk menerima di kemudian hari. Tidak panggilan jiwa ini pasti berkaitannya dengan menjadi guru.
Saya akan menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang dan segera mengundurkan diri secara baik-baik dari sekolah. Wah, ini tidak panggilan jiwa ya. Yang D, saya akan tetap milih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. Wah, ini panggilan jiwa sangat, yaitu cita-cita menjadi seorang guru atau pendidik. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk sikap yang diharapkan yaitu panggilan jiwa menjadi seorang guru adalah yang D. Sisi ke-15, menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik. Samapta yang diharapkan, samapta itu artinya bisa diartikan kesiapsiagaan, siap siaga. Kita lihat contoh soalnya. Saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar banyak kelas sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik mendapatkan nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Ya, ini yang dimaksud dengan samapta ya, siap siaga. Siap siaga walaupun di jam pelajaran tetap harus memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik yang membutuhkan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat yang B, meminta bantuan pada peserta didik lain. Tidak. Meminta beberapa peserta didik tersebut mengikuti les pelajaran di luar sekolah. Ini tidak bisa. Menganjurkan peserta didik mendapatkan nilai rendah untuk belajar kelompok. Ini juga tidak. Menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin. Ini bisa juga dilakukan sih, tapi tidak bijak ya. Tidak samapta ini. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi ke-16 menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, dan seterusnya. Sikap yang diharapkan yaitu kesepenuhhatian. Kita lihat contoh soalnya. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah terpenuhi. Menanggapi hal tersebut adalah, jadi kita melihat seorang siswa yang mengeluh karena seringkali dipaksa oleh teman-temannya untuk melakukan atau mengerjakan tugas secara sendirian. A. Memfasilitasi pertemuan kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas. Ini bisa dilakukan. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini juga bisa menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya. Tidak ya, tidak boleh harus teratasi masalah ini. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Yang E. Merekomendasikan kepada guru bimbingan konseling untuk mengajarkan. Ini tidak ya. Karena yang dikeluh kesahkan, yang diberi keluhan itu adalah kita. Jadi kita harus yang melakukan penyelesaian terhadap masalah ini. A, B ini bisa saja dilakukan. Tetapi yang paling bijak itu adalah yang D ini. Meningkatkan pemantauan. Supaya peristiwa ini tidak terjadi saja hanya di kelompok itu sendiri. Maaf, tidak hanya terjadi di kelompok itu saja. Tetapi kelompok lain juga perlu diberikan penjelasan dan juga pemantauan. Dan juga memberikan informasi ini, hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota. Harus diberikan evaluasi. Misalkan ada siswa yang kurang aktif, ya diberikan evaluasi terkait dengan proses kerja kelompok yang mereka lakukan. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-16 ini adalah yang D. Kisi-kisi ke-17 merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, dan seterusnya. Sikap yang diharapkan adalah kesepenuhhatian. Soalnya, sebagai seorang guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda-beda, tentu Anda memiliki cara tersendiri menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terkait hal tersebut adalah, jadi ini ada masalah ya, mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa, ini iya, menyampaikan materi pelajaran yang dikaitkan dengan kegunaan di kehidupan nyata, tidak ya, karena ini ada masalah. C. Memberikan pengarahan dengan jelas dimengerti oleh masing-masing peserta didik, ini tidak. D. Menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih problematik, ini tidak. E. Menunjukkan toleransi yang sama kepada semua siswa, ini juga tidak. B dan sampai dengan E ini artinya hal yang positif, tetapi ini bukan merupakan penyelesaian permasalahan dari yang berbeda-beda ini.
Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa. Kisi-kisi ke-18 menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik di dalam mendidik, mengajar, dan seterusnya. Sikap yang diharapkan masih sama, yaitu kemurah hatian. Kita lihat soalnya. Anda adalah seorang guru di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyak anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah, jadi ini banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah karena diminta bekerja oleh orang tuanya. A. Menerima kondisi tersebut jelas sangat salah. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk bimbing belajarnya, ini terlalu mengorbankan diri kalau seperti ini ya. Tidak bisa, tentunya juga tidak bisa mengatasi masalah ini secara kontinu. Yang C, mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu, ini malah mendukung anak-anak itu ya, mendukung anak-anak itu untuk bekerja. Yang D, menjelaskan kepada kedua orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Bisa jadi, kita lihat yang D, melakukan audiensi bersama dengan guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar ya. Jawaban yang paling bijak adalah yang E ini ya. Jadi kita perlu koordinasi dengan guru lain dan juga orang tua untuk mencari solusi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-19 mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sikap yang diharapkan kemurah hatian. Contoh soalnya, ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja, jelas salah ya. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja. Ini tidak boleh ya. Kita harus tetap mengingatkan. Meskipun ada kemajuan atau tidak, kita tidak boleh letih atau lelah untuk mengingatkan untuk kemajuan peserta didik. Yang C. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Ini terlalu pesimis ya. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Ini bisa juga memahami kondisi siswa tersebut, berusaha menemukan cara membangkitkan semangat belajar. Ya, artinya memahami di sini bukan artinya merelakan, ya udah enggak apa-apa, tidak ya. Memahami di sini artinya mencari sebab dan juga akibat dan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita cari tahu, jangan-jangan ada siswa yang kurang bergairah itu mereka memiliki masalah. Oleh karena itu kita perlu memahaminya terlebih dahulu. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-19 ini adalah yang E. Kisi-kisi ke-20 mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik. Sikap yang diharapkan masih sama, yaitu kemurah hatian. Kita lihat contoh soalnya, Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Maaf, saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dan dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Ini bisa. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan. Tidak boleh ya, kita harus tetap bertanggung jawab. Saya melaksanakan tugas mengajar diselingi dengan melaksanakan tugas mengajar tidak bisa diselingi. Yang D, saya berusaha menolak penugasan. Jelas tidak. Saya mengutamakan tugas mengurus koperasi. Tidak, karena guru itu yang harus diutamakan adalah tugas mengajarnya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A, yaitu saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Rekan guru, berakhir sudah penyampaian kisi-kisi soal dan juga pembahasannya untuk persiapan menghadapi seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Ingat, namanya bukan pretest tapi seleksi. Itu artinya ketika kita mendapatkan nilai lebih tinggi dari yang lainnya, kita akan lebih diprioritaskan. Terima kasih telah menyimak video ini dan doa terbaik untuk rekan guru dapat sukses menghadapi seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022.
Yang terakhir, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini. Terima kasih dan salam Kelas Kata.